Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reni dari kelas 12 Kimia. Di sini, saya akan memperkenalkan tentang kembar siam terkait dengan tugas biologi. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Karena pembelahan yang tidak sempurna dari satu sel telur yang telah dibuahi, kembar siam merupakan kembar monozigot identik yang tidak sepenuhnya terpisah satu sama lain. Namun, sebagian masih terhubung satu sama lain. Kembar siam bersifat monokriotik, satu plasenta, dan monoamniotik, satu kantung ketuban. Kondisi ini diduga disebabkan oleh fisi atau fusi. Pengertian kembar siam. Kembar siam merupakan kelainan embriologis yang terjadi pada janin dalam kandungan ibu. Karena semakin banyak penelitian yang dilakukan mengenai masalah ini, semakin banyak anomali yang ditemukan. Saat anomali ini dipelajari, semakin banyak orang yang mengetahuinya secara mendetail. Studi kasus, sebuah kasus terkenal yang diterbitkan dalam jurnal medis Inggris menunjukkan Thoracopagus, di mana umbilikus bersama terhubung secara eksternal ke Mandibarium sterni masing-masing sisi. Organ luarnya menunjukkan kompleksitas yang membuat pemisahan melalui pembedahan hampir mustahil dilakukan. Faring, laring, dan trakea bagian atas disediakan di setiap sisi Thoracopagus. Pada titik konjungsi eksternal maksimum, trakea di satu sisi dan esofagus di sisi lain terhubung membentuk satu tabung. Begitu berada di dalam satu perut, yang akhirnya bermuara di satu jejunum. Tabung ini bergerak melalui diafragma yang terhubung. Namun, ilam kemudian terbelah lagi di lokasi satu di verticulum, Meckel untuk lewat secara terpisah di setiap sisinya menjadi sekum normal. Untuk mencegah pembedahan hati memotong jalur empedu dan vena pada kedua sisi, hati dihubungkan secara luas dengan bidang konjungsi berjalan miring. Salah satu dari si kembar memiliki satu jantung di dada yang darinya dua orta berbeda muncul secara asimetris untuk memberikan sirkulasi satu orta untuk setiap sisi. Konfigurasi vena menonjol dan ruang jantung sangat rumit dan belum dianalisis secara lengkap. Temuan yang aneh adalah munculnya beberapa bagian jaringan paru-paru yang kolaps, yang berbeda dan terisolasi di rongga dada yang mungkin disalahartikan sebagai segmen bronkial paru. Hal ini membingungkan, mengingat alveoli paru-paru keluar dari bronkus yang sedang berkembang. Cerita tradisional. Data dan penjelasan. Kembar siam jarang terjadi di seluruh dunia. Prevalensinya diperkirakan hanya 1,47 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu kelainan perkembangan bawaan yang paling langka pada anak-anak adalah kelainan ini. Selain itu, terdapat hipotesis bahwa frekuensinya mungkin berbeda di berbagai belahan dunia, atau bahkan di antara kelompok etnis yang berbeda. Statistik kembar siam di seluruh dunia bervariasi tergantung pada ukuran populasi yang diteliti. Apakah kembar siam termasuk atau tidak termasuk dalam bayi lahir mati? Dan apakah perempuan bersedia untuk mengakhiri kehamilan jika ditemukan kelainan tersebut? Sekitar 40-60% dari kembar siam yang dilahirkan adalah bayi lahir mati. Gejala kembar siam. Kembar siam dapat didiagnosis di awal kehamilan melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Namun, ibu yang mengandung bayi kembar siam umumnya tidak menunjukkan gejala spesifik. Hanya saja, rahim ibu hamil cenderung akan lebih cepat besar dibandingkan dengan kehamilan janin tunggal. Cara menangani kembar siam. 1. Pemantauan selama kehamilan. Ibu yang mengandung bayi kembar siam memerlukan pemantauan secara ketat selama kehamilan. Dokter biasanya juga menyarankan rujukan ke dokter dengan spesialisasi kehamilan beresiko tinggi, seperti ahli bedah anak, ahli bedah urologi anak, dan lainnya sesuai kondisi bayi. 2. Operasi sesar. Operasi sesar biasanya direncanakan dalam 2-4 minggu sebelum kelahiran. Setelah menjalani operasi sesar, untuk mengeluarkan bayi, kedua bayi akan dievaluasi sepenuhnya. Melalui informasi ini, orang tua dan dokter dapat menentukan perawatan yang tepat untuk bayi kembar siam. 3. Operasi pemisahan. Operasi pemisahan kembar siam biasanya dilakukan setelah bayi mencapai usia 1 tahun atau lebih. Jeda waktu ini diperlukan untuk membuat perencanaan dan persiapan dengan matang. Namun, terkadang pemisahan darurat dijadikan pada bayi kembar siam yang nyawanya terancam atau sudah meninggal.
Kemajuan medis. 1. Banyak bayi kembar siam yang kini dapat dipisahkan karena adanya kemajuan dalam teknologi dan perawatan medis. Biasanya, setelah operasi yang memakan waktu lama, asalkan setiap kembar memiliki organ penting yang terpisah dan sehat. 2. Dengan pengembangan alat simulasi yang canggih, ahli bedah dan tim bedah kini dapat melakukan SBCR yang tidak hanya realistis, tetapi juga mereplikasi anatomi pasien secara individual, sehingga meningkatkan hasil perawatan pasien. Ketiga, penggunaan pencetakan 3D dalam dunia kedokteran bukanlah hal baru. Ini telah digunakan untuk berbagai hal selama bertahun-tahun, termasuk belat, implan, dan model untuk prosedur lain seperti operasi jantung. Selama 10 tahun terakhir, sistem 3D telah bekerja dengan berbagai pengacara dalam lusinan kasus kembar siam. Dimungkinkan untuk melakukan operasi pengorbanan pada satu saudara kandung untuk menyelamatkan saudara lainnya. Pertimbangan bedah. Jenis pembedahan yang dilakukan bergantung pada lokasi, tingkat kerumitan, dan jenis organ yang digunakan bersamaan. Pemisahan bedah disesuaikan untuk setiap pasien dan memerlukan perencanaan yang cermat, serta pendekatan multidisiplin. Pertemuan interdisipliner yang teratur dan menyeluruh diadakan oleh para ahli bedah selama periode evaluasi praoperasi, di mana pencitraan memainkan peran penting dalam menentukan apakah ahli bedah anak memerlukan dukungan dari ahli bedah kornitoraks, ortopedi, atau urologi. Perawatan-perawatan intensif dan ruang bedah, terapis, staf ruang bedah, manajemen, dan staf hubungan masyarakat semuanya diundang ke sesi ini.